pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, menjadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang paling pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, menjadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Pekerja Kristus yang mulia. Selamat ulang tahun untuk GPI Ephatha yang ke-10 tahun. Kiranya tetap menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat, semakin menjadi garam dan terang dunia, dan semakin bertambah untuk jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan jiwa-jiwa yang ada saat ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari keluarga di Solo. Dadah. Shalom. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia GPIAI Ephatha Cibinong Bogor yang ke-10. Kiranya senantiasa terus diberkati, semakin menjadi berkat untuk Bapak Gembala, peserta keluarga, dan juga seluruh jemaat Tuhan, serta para majelis yang ada. Tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun GPI Ephatha Cibinong. Semoga GPI Ephatha Cibinong pelayanannya lebih mantap, lebih maju, lebih giat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun Untuk GPIAI Ephatha Cibinong yang ke-10. Semoga semakin menjadi gereja yang dipakai Tuhan Dan terus diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dari GPIAI Ephatha Cibinong, terima kasih sudah memberkati saya setiap minggu lewat ibadah ini. Semoga semua bagian dari GPIAI Ephatha Cibinong semakin diberkati Tuhan Yesus, memperluas pelayanannya, dan Tuhan tambahkan lagi anggota jemaat baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat ulang tahun buat gereja GPIAI Ephatha Cibinong. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memakai gereja ini lebih
jiwa-jiwa, dan gereja ini lebih berkembang lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Selamat ulang tahun GPIAI Ephatha Cibinong yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati seluruh jemaat yang ada, dan kiranya semakin hari semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya saat ini kita datang beribadah sambil bersuka cita dan penuh kerinduan. Amin. Amin. Mari saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita masih bisa beribadah saat ini itu semua karena kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang sangat besar atas hidup kami. Kami percaya kami masih dapat beribadah, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau meninggikan dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya Kau mampu melawat setiap kami dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, kita membawa hati kita. Kita mau angkat satu pujian ini, Kau Tuhan yang selamatkan.
terima kasih ya Tuhan, Kau telah memelihara kami dari awal hingga sekarang ya Bapa. Kami mau angkat satu pujian ini, ku tahu Bapa peliharaku. Peliharaku, ya baik.
benar Tuhan, lebih baik satu hari di pelantara-Mu daripada di tempat lain ya Bapa. Ini sembah kami, ini pujian kami, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Amin. Amin. Siap bersuka cita saudara? Kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau menikmati pujian ini. Kita akan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Masih mau memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau lebih meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sambil bersuka cita. Allah Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagukan, Allah diagukan, Allah diagukan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, soraklah bagi Tuhan, soraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagukan, Allah diagukan, Allah diagukan tinggi. Allah diagukan, Allah diagukan, Allah diagukan, Allah diagukan tinggi. Haleluya, kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini, tetap setia.
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau lagu ini dari awal, katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja saya mengajak kita semua mempersiapkan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama memperhatikan Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18 dan saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan saya membacakan sekali lagi ayat 16 untuk kita semua. Dan kiranya ayat 16 ini juga boleh menjadi pegangan kita di dalam kita mendengarkan khotbah pagi hari ini. Di ayat 16 katakan di situ, umur panjang ada di tangan kanannya
di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya memberikan tema bagi khotbah saya pagi hari ini, yaitu dengan tema mensyukuri perpanjangan umur. Mensyukuri perpanjangan umur. Bapak Ibu yang terkasih, banyak yang kita bisa syukuri dalam kehidupan kita ini, terkhusus juga mengenai ulang tahun atau bertambahnya usia yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Perpanjangan umur merupakan anugerah daripada Tuhan. Ya, perpanjangan umur, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan di tahun yang baru, di tahun-tahun yang selanjutnya, itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca ayat 13 sampai ayat 18, namun umur panjang tanpa kebahagiaan itu ibarat seperti makan sayur tanpa garam. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umur panjang tanpa kebahagiaan itu seibarat makan sayur tanpa garam. Kehidupan akan hampa Bapak Ibu. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, ketika Tuhan menganugerahkan panjang umur kepada kita, maka kebahagiaan pun akan menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya katakan mensyukuri perpanjangan umur? Dengan kita bersyukur di hadapan Tuhan, merasakan anugerah Allah yang memberikan panjang umur bagi kita dan juga memberikan umur panjang atau memberikan kebahagiaan bagi kita semua yang mengasihinya, maka kebahagiaan dan umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi kita akan dapat kita nikmati dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja kita, gereja GPI Ephatha Cibinong genap berusia 10 tahun. Ya, artinya semakin bertambah usia yang Tuhan anugerahkan bagi gereja ini, maka semakin bertambah hikmat, kepandaian, kekayaan, kehormatan, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan bagi gereja ini dan juga bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Seperti yang kita sudah baca tadi ayat 13 sampai ayat 18, bagaimana akan bertambah hikmat, akan bertambah kepandaian, akan bertambah keuntungan, kekayaan, bahkan juga di situ dikatakan juga akan kekayaan dan kehormatan dan juga akan penuh bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan juga dikatakan di situ segala jalannya yaitu sejahtera semata-mata. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika gereja ini masih dapat eksis, masih bisa menunjukkan keberadaannya dan masih ada sampai saat ini, saya percaya semuanya karena penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Allah yang sungguh nyata bagi gereja ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya sudah aktif melayani di gereja ini selama 5 tahun. Artinya separuh dari perjalanan gereja ini saya sudah mengikutinya. Dan saya melihat begitu luar biasa penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Allah bagi gereja ini. Gereja ini masih dapat berdiri sekalipun di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang silih berganti Bapak Ibu. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja ini. Artinya gereja ini tetap Tuhan perhatikan, gereja ini Tuhan tetap tolong dan tetap pelihara. Itu semua adalah semata-mata karena kasih Allah bagi gereja ini. Dan begitu juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di hari ulang tahun gereja kita ini, saya mengajak kita semua, mari kita mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Artinya gereja ini masih bisa berdiri, gereja ini masih bisa menjalankan pelayanannya, gereja ini masih ada sampai saat ini, semata-mata semua adalah karena kebaikan daripada Tuhan. Untuk itu mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini, mari kita mensyukurinya. Kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan memberikan kado yang istimewa, kado yang terindah bagi gereja ini, karena gereja ini senantiasa Tuhan terus berkati dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang saya kasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan
dan kita berikan untuk mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Apa yang dapat kita lakukan, apa yang kita dapat berikan bagi Tuhan dan juga bagi gereja ini di usia gereja ini, yaitu di usia ke-10 tahun. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan saya sampaikan bagi kita semua. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, ada 3 hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai bentuk rasa syukur kita akan Tuhan, akan penyertaan Tuhan bagi gereja ini dan bagi jemaat di tempat ini. Mari, ada 3 hal yang kita akan lakukan untuk kita mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan yang beribadah, yang diberkati di gereja ini, yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan di gereja ini, yang senantiasa menaikkan pujian, penyembahan, rasa syukur di gereja ini, dan senantiasa kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati. Tuhan terus memberkati kita melalui pelayanan di gereja ini. Mari saya mengajak kita semua untuk kita mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan anugerahkan bagi gereja ini. Yaitu ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk apresiasi, sebagai respon kita mensyukuri anugerah Tuhan bagi gereja ini, sebagai respon kita juga dalam kita memberikan kado istimewa bagi gereja ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kita akan melihat di ayat pertama dan sampai ayat yang ke-12, Bapak Ibu yang terkasih. Di pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ada 3 hal, ada 3 poin yang saya akan sampaikan sebagai bentuk kado kita, sebagai hadiah terindah dari kita untuk gereja ini, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Yang pertama kita bisa melihat di ayat 1 sampai ayat yang ke-4, Bapak Ibu yang terkasih. Di sini kita diajarkan bagaimana kita harus menunjukkan kesetiaan kita dalam memelihara gereja Tuhan. Kita harus menunjukkan kesetiaan kita dalam memelihara gereja Tuhan di tempat ini. Banyak gereja yang tutup dan juga berhenti melanjutkan pelayanannya. Banyak gereja-gereja yang tidak sanggup melakukan pelayanan, yang tidak sanggup menjalankan pelayanan, bahkan juga berhenti dan tutup. Dan kita bisa melihat banyak di gereja-gereja di Eropa, Bapak Ibu, sudah berganti fungsi, beralih fungsi. Ada yang jadi bioskop, ada yang jadi bar, bahkan juga ada yang kosong begitu saja. Itu terjadi karena tidak ada orang-orang yang setia di dalamnya. Untuk itu kesetiaan kita harus pupuk dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita harus tanamkan di dalam diri kita, di dalam kita memelihara rumah Tuhan di tempat ini. Kesetiaan dalam memelihara gereja Tuhan itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kesetiaan di dalam memelihara rumah Tuhan di tempat ini kita harus tunjukkan dengan perbuatan, dengan kehidupan yang nyata. Yang pertama yang kita harus lakukan di dalam kita memelihara gereja Tuhan di tempat ini, kita bisa melihat di ayat yang pertama dikatakan di situ, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku." Di sini kita diajarkan untuk kita setia mendengar dan tidak melupakan firman Tuhan. Kita tidak melupakan ajaran daripada Tuhan. Di sini Bapak Ibu sekalipun penulis Amsal ini menuliskan nasihat yang praktis untuk kehidupan kita, ya, mengisyaratkan nasihat-nasihat praktis di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Namun sesungguhnya yang diisyaratkan oleh penulis Amsal ini adalah perintah dan ajaran ilahi, yaitu firman Tuhan atau firman Allah yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam menunjukkan kesetiaan kita memelihara gereja Tuhan di tempat ini, mari kita harus setia mendengar dan tidak melupakan ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di kalimat selanjutnya juga dikatakan, "Dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam memelihara perintah Allah dengan sungguh-sungguh, mari kita melakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, "Biarlah hatimu memelihara perintahku." Di sini memberikan nasihat bagi kita bahwa perintah Allah,
perintah Tuhan bagi kita semua itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Termasuk memelihara rumah Tuhan di tempat ini, memelihara, merawat gereja ini, itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Mari kita jangan melupakan gereja ini. Mari kita memelihara gereja ini, merawat gereja ini, menunjukkan kesetiaan kita dengan melakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan terus memberkati gereja ini. Tuhan akan terus memakai gereja ini semakin hari semakin luar biasa. Selanjutnya juga kita menunjukkan kesetiaan kita dengan membawa firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita membawa firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan di ayat yang ketiga, mari kita melihat di ayat ketiga dikatakan di situ, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kesetiaan kita, ya, kerohanian kita, ya, kesungguh-sungguhan kita dalam melakukan ajaran dan perintah Allah itu jangan semata-mata kita lakukan hanya di gereja saja. Jangan kita lakukan hanya semata-mata untuk gereja saja, tetapi kita harus melakukannya juga di dalam segenap kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, mari kita juga harus menjadi orang-orang yang aktif dan rohani, bukan cuma sekedar di gereja tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Terkhusus di keluarga kita, di rumah kita, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus menunjukkan identitas kita. Kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada firman Allah, kepada ajaran Allah di dalam kita mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Kita harus menunjukkannya dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu dengan melakukan kewajiban kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di situ dikatakan, mari kita kalungkan kesetiaan kita, kasih dari Allah itu pada leher kita, dan kita juga harus menuliskan itu pada loh hati kita. Artinya dalam segenap kehidupan kita, dalam segenap aktivitas kegiatan yang kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, mari kita harus menunjukkan kasih dan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Ketika kita di keluarga, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Ketika kita di tempat kerja kita, kita menunjukkan kesetiaan kita di dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita ada di lingkungan kita juga, kita menunjukkan kesetiaan kita di dalam kita melakukan firman-Nya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus menunjukkan identitas kekristenan kita di tengah-tengah kehidupan kita, supaya gereja Tuhan jangan sampai dipermalukan. Artinya Bapak Ibu, jangan hanya orang melihat kita rohani, kita aktif hanya di gereja, tetapi ketika kita di luar gereja, kita justru mempermalukan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin yang pertama yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan sebagai bentuk kado kita untuk gereja ini dan juga sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, yaitu kita menunjukkan kesetiaan kita di dalam memelihara gereja Tuhan di tempat ini. Maka ketika kita menunjukkan kesetiaan kita di dalam memelihara gereja Tuhan di tempat ini, maka dalam kesetiaan kita Allah akan memberikan umur panjang bagi kita. Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi kita. Tuhan akan memberikan kasih dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan akan menganugerahkan bagi kita semua kasih dan kesetiaannya, seperti yang dinyatakan di ayat yang kedua dan juga di ayat yang keempat. Kita melihat Bapak Ibu, ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Begitu juga ayat 4 dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Maka berkat-berkat ini akan menyertai kita, yaitu kita yang setia memelihara rumah Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, dalam kita mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini, mari kita jemaat Tuhan, umat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini, kita menunjukkan kesetiaan kita di dalam memelihara rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, apa yang harus kita lakukan di dalam kita mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus percaya dan mengakui Tuhan dalam segala
tindakannya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 Bapak Ibu yang terkasih. Ayat 5 sampai ayat ke-10 di sini dikatakan bahwa kita harus percaya dan mengakui Tuhan dalam segala tindakannya. Bapak Ibu yang terkasih, dasar hubungan kita dengan Tuhan adalah percaya. Ya, dasar kita memiliki hubungan dengan Allah yaitu karena kita percaya kepada Allah. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, artinya percaya bahwa Allah sempurna dalam segala tindakan dan perbuatannya. Kita juga percaya bahwa tidak ada yang gagal dalam segala rencana Allah. Tidak ada yang gagal dalam setiap rancangannya Allah dalam kehidupan kita. Kita selalu percaya bahwa rencana dan rancangan Allah selalu ajaib dalam setiap kehidupan umatnya. Pengakuan semacam ini itu harus muncul di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam hati setiap umat Tuhan harus muncul pengakuan bahwa kita percaya bahwa tindakan Allah itu sempurna dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita harus percaya dan mengakui Tuhan dalam segala tindakannya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa mengakui dan percaya dan mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Kita harus bisa melihat di ayat yang ke-5 Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang pertama yaitu kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dengan tidak bersandar kepada pengertian kita. Bapak Ibu, pengertian kita terbatas. Pengertian kita terkadang mudah sekali dalam kita melakukan kesalahan. Pengertian kita terkadang salah, bahkan juga keliru di dalam memahami makna kehidupan kita saat ini. Terkhusus juga memaknai perpanjangan umur yang Tuhan berikan. Terkadang kita salah karena kita mendasarkannya pada pengertian kita sendiri, bukan pada pengertian Allah. Untuk itu mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang percaya dan mengakui Allah dalam segala tindakannya, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya juga kita harus menyadari akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita seperti yang dinyatakan di ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di sini kita diajarkan bahwa kita harus menyadari sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Di masa sulit, sesulit apapun, kita tetap bisa melihat bahwa Allah senantiasa setia menolong kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah mengabaikan kita. Allah tidak pernah melupakan gerejanya dan juga melupakan jemaat Tuhan di tempat ini. Allah tetap setia bagi kita semua. Untuk itu mari di dalam kita menunjukkan kepercayaan kita mengakui Allah dalam segala tindakannya, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyadari penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita dan nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, jangan meragukan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka penyertaannya akan semakin hari semakin sempurna dalam kehidupan kita. Selanjutnya, di dalam kita percaya dan mengakui Tuhan dalam segala tindakannya, apa yang kita harus lakukan di ayat yang ke-7 dikatakan di situ, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di dalam kita percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan dalam segala tindakannya, kita juga harus memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki prinsip. Kita harus memiliki prinsip dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan ini, yaitu kita memiliki prinsip untuk setia, untuk senantiasa melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Allah tidak suka dengan dosa, Allah tidak suka dengan kejahatan. Untuk itu mari kita buang semuanya itu, kita tinggalkan semuanya itu, dan kita harus mengarahkan hidup kita untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi kita harus memiliki prinsip untuk kita melakukan firman Tuhan dan menjauhi larangannya.
seperti yang dikatakan di situ. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dengan demikian maka kita akan memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu mari senantiasa kita harus menaruh takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita jauhkan kejahatan, jauhkan dosa dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita bisa menunjukkan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan, dan kita bisa mengakui bahwa Tuhan sempurna dalam segala tindakannya. Yang selanjutnya juga Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana kita menunjukkan iman kita, menunjukkan percaya kita kepada Tuhan dan mengakui Tuhan dalam segala tindakan kita, yaitu dengan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Seperti apa yang dinyatakan di ayatnya yang ke-9, dikatakan di situ, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bangsa Israel sudah biasa memberikan persembahan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan mereka bahwa Tuhanlah sang pemilik tanah mereka. Pengakuan ini ditunjukkan yaitu dengan memberikan hasil pertama dari setiap hasil dari panen mereka. Mereka berikan kepada Tuhan karena mereka mengakui bahwa Tuhanlah sang pemilik tanah mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kita bagi gereja ini karena kita mengakui dan kita menghormati Tuhan sang pemilik kehidupan kita ini. Kita menghormati, kita memuliakan Tuhan. Dan kita juga mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita karena Dia adalah sang pemilik kehidupan kita ini. Tuhan adalah pemilik dari gereja ini, maka kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Apa yang kita miliki secara materi kita berikan bagi Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu yang terkasih bahwa gereja ini pun bisa berdiri, bisa eksis sampai saat ini. Itu juga tidak terlepas dari persembahan daripada jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kita menjalani pelayanan, kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mengabaikan bahwa gereja ini pun membutuhkan materi, membutuhkan biaya untuk menjalankan pelayanan di tempat ini, untuk menjalankan operasional di gereja ini. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini, mari di dalam kesetiaan kita memelihara gereja Tuhan di tempat ini, kita juga harus menunjukkan iman percaya kita dan kita harus mengakui Tuhan di dalam segala tindakannya, yaitu dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan kita setia, dengan kita percaya dan juga mengakui Tuhan dalam segala tindakannya, maka Tuhan yang kita percayai pun itu akan memberkati setiap kehidupan kita. Ketika kita memberi bagi Tuhan, maka Tuhan pun akan memberi bagi kita. Maka Tuhan yang kita percaya akan memberkati kita seperti yang dinyatakan di ayat 8 dan juga di ayat yang 10 dikatakan di situ. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dengan iman, dengan pengakuan kita mengakui bahwa segala tindakan Allah sempurna dalam kehidupan kita, maka itu yang akan menyegarkan tulang-tulang kita dan menyembuhkan tubuh kita. Begitu juga ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu yang terkasih, sukacita Tuhan akan terus limpahkan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan akan terus limpahkan dalam kehidupan kita ketika kita senantiasa percaya dan mengakui Tuhan di dalam segala tindakannya. Ini yang harus kita lakukan di dalam kita mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini, mari tetaplah percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan dalam segala tindakan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita harus lakukan sebagai bentuk mensyukuri perpanjangan umur bagi gereja ini? Yang ketiga yang kita harus lakukan, kita bisa melihat ayat 11 dan ayat 12. Di situ kita diajarkan untuk sungguh-sungguh melakukan ajarannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Senantiasa melakukan ajaran Allah dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita.
melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Kita lihat ayat 11 Bapak Ibu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Selain menunjukkan kesetiaan kita dalam memelihara rumah Tuhan dan juga mempercayai dan mengakui Tuhan di dalam segala tindakannya, kita juga harus lebih sungguh-sungguh di dalam melakukan ajarannya. Kita harus lebih sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Artinya Bapak Ibu di situ dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Di sini artinya kita harus menanggalkan ego kita. Kita harus menanggalkan keinginan duniawi kita. Kita harus menanggalkan motivasi-motivasi duniawi kita. Kita harus meninggalkan tujuan-tujuan hidup kita yang tidak sesuai dengan firman-Nya, yang tidak sesuai dengan ajaran daripada Tuhan. Mari kita tinggalkan semuanya itu untuk kita terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menerima firman-Nya dengan lemah lembut. Sekalipun firman Tuhan itu berupa teguran, berupa nasihat bagi kita semua. Mungkin itu seketika tidak enak di telinga kita, tidak enak untuk kita dengar. Tetapi firman Tuhan itu akan memelihara kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan membangun kehidupan kita. Sehingga kita di dalam kita menjalani iman kita, kita bisa berakar, bertumbuh dan juga menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam melakukan ajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita di sini diajarkan untuk menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai kita menolak didikan daripada Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini kita diajarkan menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Dan juga di situ dikatakan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Di sini kita juga diajarkan untuk kita tetap teguh dan kuat dalam mendengarkan dan juga menjalankan ajarannya. Lebih sungguh-sungguh lagi, dengan lebih setia lagi, lebih kuat teguh lagi di hadapan Tuhan, lebih kuat lagi dalam menjalankan perintahnya. Mungkin ada saatnya juga kita mengalami kelemahan, kita mengalami bosan, tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan kita jangan sampai kita bosan mendengarkan peringatan daripada Tuhan. Teguran nasihat Tuhan itu sekali lagi saya katakan itu baik untuk kita, untuk mengarahkan hidup kita kepada jalan yang benar supaya kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih yang kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menunjukkan kesungguh-sungguhan kita di dalam melakukan ajarannya, maka Allah akan terus mengasihi kita seperti seperti seorang ayah mengasihi anak. Maka Allah akan terus mengasihi kita dan setia kepada kita dan yang sungguh-sungguh melakukan ajarannya. Seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya seperti yang dinyatakan di ayat yang ke-12 di situ. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan masih menegur kita, menasihatkan kita, mengingatkan kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, untuk kita tetap sungguh-sungguh melakukan perintahnya, maka itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan bagi kita. Maka untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita harus menerima firman Tuhan dengan lemah lembut dan juga kita juga harus teguh dan kuat di dalam melakukannya. Maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita dan mengasihi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya di tahun yang ke-10 ini gereja ini boleh semakin berakar, semakin bertumbuh dan boleh menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya juga jemaat, para pelayan, pengurus, majelis dan juga koordinator di gereja ini semakin hari boleh semakin setia kepada Tuhan, setia dalam memelihara rumah Tuhan di tempat ini, tetap percaya kepada Allah dan mengakui Allah di dalam segala tindakannya di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita juga semakin sungguh-sungguh di dalam melakukan
firman-Nya. Kiranya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati gereja ini, memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, dan kiranya juga Tuhan memberkati pelayanan gereja ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam memelihara rumah Tuhan di tempat ini, percaya dan mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga kita harus semakin sungguh-sungguh di dalam melakukan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan saya mengajak kita semua untuk kita mensyukuri di hadapan Tuhan dengan kita menaikkan doa kita. Kita bersyukur untuk perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini, dan juga kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, saya mengajak kita semua mempersiapkan diri kita untuk berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh mensyukuri perpanjangan umur yang Tuhan berikan bagi gereja ini. Gereja ini telah menjalankan pelayanannya selama 10 tahun. Dan kami percaya ya Tuhan, jika gereja ini masih ada sampai saat ini, bahkan sampai saat ini masih eksis di dalam menjalankan pelayanannya, kami percaya semuanya itu tidak terlepas daripada campur tangan Tuhan yang menolong, memelihara, juga merawat gereja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini di dalam segala pelayanannya. Kiranya gereja ini boleh menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberkati jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus membawa kami semakin sungguh-sungguh lagi ya Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan menunjukkan kesetiaan kami di dalam memelihara rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya kami menjadi umat, menjadi jemaat yang senantiasa percaya dan mengakui Engkau di dalam segala tindakan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kiranya juga ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat Tuhan yang senantiasa beribadah di tempat ini, kami semakin hari lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melakukan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa kami melakukan firman-Mu. Kadang kiranya ya Tuhan, kehidupan kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sekali lagi kami berdoa untuk gereja ini. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini di dalam segala aspek yang dibutuhkan ya Tuhan. Di dalam gereja ini menghadapi persoalan, masalah dalam menjalankan pergumulannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini. Kami berdoa untuk gereja ini, senantiasa gereja ini memuliakan nama Tuhan. Kami juga saat ini juga ya Tuhan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk menunjukkan kepedulian kami bagi gereja ini, dan juga mengajarkan kami untuk kami lebih sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, dan mengajarkan kami juga untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam melakukan firman-Mu. Kiranya berkat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin hari semakin sempurna di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan terus memberikan kebahagiaan bagi kami semua, memberikan panjang umur bagi setiap kami, dan kiranya juga Tuhan menambahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Terkhusus berkat-berkat rohani kiranya Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk gereja ini. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini dalam segala pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang setia beribadah di tempat ini. Saat ini jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, mungkin ada yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi umat-Mu ya Tuhan, memberikan pemulihan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan angkat segala sakit penyakit di dalam tubuhnya ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang bergumul untuk ekonomi mereka, bergumul untuk pekerjaan mereka, bergumul untuk keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberikan kesejahteraan
umur panjang, kebahagiaan bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya keberkatan daripada Tuhan terus tercurah bagi jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Di dalam mereka menunjukkan kesetiaan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberkati seluruh pengurus, majelis yang ada, koordinator di gereja ini ya Tuhan. Kiranya semua yang ada di gereja ini ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kiranya dalam kami menjalankan pelayanan tempat ini ya Tuhan, kami lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan kesetiaan kami di dalam memelihara rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami di dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, terkhusus dalam pelayanan kami di gereja ini. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, pemulihan yang sempurna bagi hamba-Mu. Kiranya hamba-Mu boleh terus menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya Tuhan, istri, anak-anaknya, menantu, bahkan juga cucu-cucunya. Kiranya Tuhan terus memberkati dan juga Tuhan memberkati Sinode GPIAI ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja GPIAI dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa terus memberkati pelayanannya ya Tuhan, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberkati juga jemaat Tuhan yang dilayani. Kiranya keberkatan Tuhan terus tercurah bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga untuk seluruh jajaran pemerintahan yang ada sampai ke RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya kepandaian, hikmat, kecerdasan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kiranya mereka lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia lagi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya takut akan Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, untuk negeri ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memulihkan bangsa kami, memberikan kesejahteraan, memberikan anugerah yang luar biasa bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Sehingga bangsa kami ini boleh dibawa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Segala bencana-bencana yang terjadi bagi bangsa kami ini ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menghibur setiap umat-Mu ya Tuhan. Setiap orang-orang yang mengalami bencana ya Tuhan, kiranya Tuhan terus hibur, Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bersyukur di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah segenap doa-doa kami, kiranya Tuhan terus mendengar dan juga menjawab seruan doa kami ini. Kiranya apapun yang kami sampaikan ya Tuhan, biar kiranya itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ampunilah ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, kesalahan, kekeliruan yang kami lakukan ya Tuhan, kiranya mendapatkan pengampunan daripada-Mu. Kiranya ya Tuhan apapun yang kami lakukan senantiasa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah rasa syukur kami, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu ya Tuhan, yaitu di dalam nama yang ajaib, yaitu Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah mau selesai. Kita mau memuji kebesarannya, kita mau percaya di setiap masalah kita Tuhan punya cara. Kita mau kasih satu pujian ini, Tuhan selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyambut dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan diri. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita, mari kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih.